Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan studi kasus tentang IRD yang berhubungan dengan pembuatan IRD. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat apa-apa saja yang terdapat dalam IRD itu. IRD adalah singkatan dari Entity Relationship Diagram atau diagram relasi entitas, yang mana terdapat 3 komponen utama. Yang pertama yaitu ada entitas. Entitas ini adalah objek di dalam dunia nyata. Dapat berupa objek fisik maupun objek konsep. Objek fisik ini seperti manusia, barang, benda yang berada di sekitar kita, hewan, dan lain sebagainya yang dapat nampak secara kasat mata. Nah, kemudian objek secara konsep dapat berupa pekerjaan, dapat berupa pemikiran, ya. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua yaitu relasi. Relasi ini adalah menggambarkan keterhubungan antara entitas satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga ada atribut. Atribut ini merupakan ciri-ciri atau karakter yang mendeskripsikan dari entitas itu sendiri. Selanjutnya ada kardinalitas relasi. Kardinalitas relasi ini ada 3 bentuk, yaitu hubungan satu ke satu atau one to one. Nah, contohnya yaitu satu pegawai memiliki satu kendaraan dinas. Kemudian yang kedua yaitu one to many atau satu ke banyak. Hubungan satu ke banyak ini misalnya dosen. Satu dosen ia mengajar banyak mata kuliah. Dan juga bisa menjadi satu mahasiswa bisa menempuh banyak mata kuliah. Nah, yang selanjutnya ada many to many atau banyak ke banyak. Misalnya, banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Nah, selanjutnya, saya memiliki sebuah studi kasus yang akan kita gambarkan dalam IRD, yaitu kasus dalam perpustakaan. Baik, sebelum kita mulai, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yosua Calvin dengan NIM D104110114, Fakultas Teknik, Program Studi Informatika, Universitas Tanjung Pura. Nah, untuk IRD kasus perpustakaan ini terdapat 6 soal latihan, yang dimana setiap latihannya saling terkait. Soal 1, 2, kemudian lanjut 3, sampai yang terakhir yaitu yang ke-6. Baik, kita akan masuk ke yang pertama. Latihan pertama di sini yaitu mahasiswa meminjam buku. Kita akan menentukan entitas dari deskripsi ini. Nah, untuk latihan 1 ini masih yang dasar, masih yang mudah. Kita hanya menentukan entitas dan relasinya. Nah, entitas pertama yaitu ada mahasiswa, dan kemudian relasinya itu meminjam. Kemudian ada entitas buku. Kemudian kita memilih latihan yang kedua. Nah, pada saat mendaftar menjadi anggota perpustakaan fakultas, dicatatlah nama, nomor mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Setelah itu, baru mereka bisa meminjam buku di perpustakaan. Nah, buku-buku di perpustakaan banyak sekali jumlahnya. Tiap buku memiliki data nomor buku, judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Nah, satu buku bisa ditulis oleh beberapa pengarang. Kita akan menentukan entitas, atribut, relasi dari deskripsi di atas dengan kita menggambarkan IRD-nya. Oke. IRD-nya seperti ini. Entitas mahasiswa memiliki 3 atribut yang telah disebutkan dalam latihan soal 2 tadi, yaitu nama, nomor mahasiswa atau NIM, dan juga alamat. Nomor mahasiswa saya berikan garis bawah ini karena merupakan atribut key dari mahasiswa itu. Atribut key itu adalah atribut yang unik atau atribut yang membedakan entitas satu dengan entitas yang lainnya. Kemudian atribut buku ada nomor buku, judul, penerbit, tahun terbit, dan pengarang. Atribut nomor buku ini merupakan atribut key dari buku itu sendiri, karena ini membedakan buku satu dengan yang buku yang lainnya. Kemudian pengarang, atribut pengarang ini merupakan atribut multi value
yang tadi dijelaskan dalam soal 2, satu buku bisa ditulis oleh beberapa pengarang. Itu artinya banyak pengarang yang bisa menulis satu buku ini. Maka dari itu kita buat atribut multi-value yang digambarkan dengan simbol oval ganda. Selanjutnya latihan ketiga. Seperti deskripsi soal nomor 2, namun ada beberapa tambahan penjelasan berikut. Seorang mahasiswa boleh meminjam beberapa buku. Satu buku boleh dipinjam beberapa mahasiswa. Semua mahasiswa sangat perlu buku sehingga tidak ada yang tidak pernah meminjam ke perpustakaan. Ada buku yang sangat laris dipinjam mahasiswa, namun ada pula buku yang tidak pernah dipinjam sama sekali. Satu buku dapat memiliki beberapa kopi. Namun untuk kopi yang sama memiliki satu nomor buku. Setiap peminjaman akan dicatat tanggal peminjamannya. Semua mahasiswa disiplin mengembalikan buku tepat 1 minggu setelah peminjaman. Gambarkan IRD-nya. Baik, dari soal 3 ini, kita akan menggambarkan IRD-nya seperti ini. Mahasiswa tetap. Kemudian kardinalitasnya. Karena tadi mahasiswa boleh meminjam beberapa buku dan satu buku boleh pinjam beberapa mahasiswa, maka kardinalitasnya itu many to many. Banyak ke banyak. Jadi boleh banyak mahasiswa, boleh banyak mahasiswa boleh meminjam banyak buku. Begitu juga sebaliknya. Kemudian meminjam. Kita akan menulis tanggal pinjamnya sehingga meminjam ini memiliki atribut tanggal pinjam. Nah, kemudian buku. Buku memiliki beberapa kopi sehingga kita tambahkan atributnya, yaitu atribut banyak di sini. Banyak bukunya. Nah, kemudian selanjutnya latihan keempat. Seperti soal nomor 3, namun ada beberapa tambahan penjelasan berikut. Yang pertama, mahasiswa kadang-kadang terlambat mengembalikan buku sehingga dikenakan denda sebesar 500 per hari keterlambatan. Mahasiswa dianggap terlambat jika mengembalikan buku lebih lama dari 1 minggu. Oke, kita akan menggambarkan IRD-nya seperti ini. Kita hanya menambahkan di bagian relasi ini, meminjam. Kita tambahkan atribut tanggal kembali dan juga atribut denda. Untuk tanggal kembali ini kita dapatkan dari 1 minggu peminjaman itu. Misalnya tanggal 7 meminjam, kemudian tanggal kembalinya tanggal 14. Nah, jika lewat, maka terdapat atribut derivatif, yaitu atribut turunan dari tanggal kembali ini. Jika terlambat, maka dia mendapatkan denda dengan atribut derivatifnya, yaitu denda. Nah, denda ini sesuai dengan keterlambatannya, ya membayar denda Rp500 per hari keterlambatan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu latihan 5. Latihan 5 seperti soal nomor 4. Namun, ada beberapa tambahan penjelasan berikut ini. Fakultas memiliki 3 jurusan dan tiap jurusan memiliki perpustakaan. Mahasiswa boleh meminjam dari perpustakaan manapun di jurusan tersebut. Setiap mahasiswa otomatis menjadi anggota pada ketiga perpustakaan tersebut. Setiap perpustakaan memiliki banyak buku. Buku yang sama hanya ada di satu perpustakaan. Baik, kita akan menggambarkan IRD-nya seperti ini. Untuk mahasiswa tetap memiliki atribut nama, nomor mahasiswa, alamat, kemudian meminjam dengan relasinya, buku tetap, dan kita tambahkan milik perpustakaan di bawahnya. Relasi milik dan entitas perpustakaan. Entitas perpustakaan ini memiliki atribut, yaitu jurusan, atribut key-nya, yang merupakan jurusan unik, atribut key yang unik yang membedakan atribut satu dengan yang lainnya.
Karena memiliki 3 jurusan tadi, kenapa kita menambahkan atribut di entitas perpustakaan. Nah, baik, soal yang terakhir yaitu latihan 6. Seperti soal nomor 15, namun ada beberapa tambahan penjelasan berikut ini. Fakultas memiliki 3 jurusan dan tiap jurusan memiliki perpustakaan. Setiap mahasiswa baru otomatis langsung terdaftar di satu perpustakaan. Namun, mereka boleh meminjam dari perpustakaan manapun di jurusan tersebut. Oke. Kita hanya menambahkan relasi terdaftar di sini. Mahasiswa, entitas mahasiswa memiliki atribut nama, nomor mahasiswa, dan juga alamat dengan atribut key mahasiswa. Kemudian meminjam, buku. Meminjam memiliki atribut tanggal kembali dan juga tanggal pinjam, dan juga denda, atribut derivatif dari tanggal kembali. Buku memiliki atribut nomor buku, judul, penerbit, tahun terbit, atribut multivalue pengarang, dan juga banyak. Memiliki relasi milik perpustakaan, entitas perpustakaan, atribut key-nya jurusan, dan juga mahasiswa memiliki relasi ke perpustakaan yaitu terdaftar. Nah, kardinalitasnya many to one. Setiap mahasiswa, banyak mahasiswa terdaftar hanya dalam satu perpustakaan di jurusan. Namun dia boleh meminjam di ketiga jurusan tersebut. Nah, begitu juga buku. Buku banyak dimiliki hanya pada satu perpustakaan, buku yang sama. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, menggunakan kata-kata yang tepat, dan juga mungkin ada kesalahan kata yang dapat menyakiti hati bagi penonton sekalian. Akhir kata, selamat belajar.